Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslimin 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel kaum muslimin 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadikan wasilah turunnya maghfirah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat kaum muslimin 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang meraih pahala membaca sepertiga Al-Quran dalam 5 detik ya. Sahabatku semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru ya umatnya untuk meraih pahala membaca sepertiga Al-Quran pada setiap malam. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan pembaca surah Al-Ikhlas sekali saja setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ketetapan ini tertuang dalam hadis yang akan membuka mata kita betapa besar anugerah Tuhan melalui pembacaan surah Al-Ikhlas tersebut ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap malam ya? Ibadah ini memang terasa berat bagi para sahabat sehingga salah seorang dari mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kami yang sanggup melakukannya, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah wasidatus somad. Surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ada ulama yang bersandar pada makna tekstual hadis tersebut. Menurut mereka bahwa kata sepertiga dalam hadis itu harus dilihat dari makna kandungan Al-Quran yang memang memuat 3 hal, yaitu hukum, berita, dan tauhid. Seperti itulah maksud sepertiga dalam hadis di atas. Akan tetapi ada juga ulama yang melihat sepertiga dalam hadis di atas sebagai pahala. Menurut mereka, pahala membaca surah Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jika kata sepertiga dalam hadis ini diartikan secara tekstual, tentu menyiasatkan pertanyaan, apakah sepertiga itu bersifat mutlak atau tertentu? Jika mutlak, berarti orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran. Dalam Tafsir Al-Jawari, Al-Bukhari menulis hadis Ubay bin Ka'ab di atas menjelaskan dengan tegas bahwa membaca surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran ya. Berpijak pada penjelasan hadis di atas, penulis tergegas bahwa orang yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali ia sama seperti menghatamkan Al-Quran secara utuh. Hal ini tentu saja jika hadis itu benar-benar sahih. Namun untuk memotivasi kaum muslimin membaca surah Al-Ikhlas, penulis katakan jika kita mampu membaca surah Al-Ikhlas 12 kali dalam semenit atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh pahala yang setara dengan menghatamkan Al-Quran 4 kali ya.
Hadis di atas sebagai landasan yang membenarkan hitungan berikut ya. Jika dalam sehari kita bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 4 kali, maka dalam sebulan kita bisa menghatamkan 120 kali ya, karena 30 kali 4 ya. Dalam setahun kita bisa menghatamkan 1440 kali, karena 120 kali 12. Dalam 20 tahun kita bisa menghatamkan 28.800 kali atau 1.440 kali 20. Itulah nilai semenit yang kita miliki. Semoga kita insaf dan berusaha mendapatkan pahala yang berlimpah itu ya. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan surah Al-Ikhlas yang dikutip oleh para mutsafir. Berikut ini penulis kutipan sejumlah hadis yang termaktub dalam tafsir Al-Qutubi ya. Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan seorang sahabat untuk memimpin ekspedisi militer. Setiap mengimani sholat, sahabat itu selalu membaca surah Al-Ikhlas. Setelah pulang, para sahabat yang lain segera mengadukan kebiasaan aneh pemimpin mereka itu. Coba tanyakan kepadanya mengapa ia berbuat demikian. Perintah Rasulullah SAW pada para sahabat yang melapor tadi. Surah Al-Ikhlas mereka sifat Allah yang maha pengasih sehingga aku sangat senang membacanya, jawab sahabat tadi. Sesudah jawaban itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa seorang sahabat Ansar menjadi imam di Masjid Quba. Setiap kali sholat, sahabat tadi pasti membaca surah Al-Ikhlas. Sebelum melanjutkannya dengan surah yang lain, ia berbuat demikian pada setiap rakaat. Walaupun para jamaah memintanya untuk membaca surah yang lain, ia bersikukuh untuk tetap membaca surah Al-Ikhlas. Ketika Rasulullah mengunjungi Kuba serta merata kaum muslimin memberitahu kebiasaan imam mereka. Saudaraku, mengapa engkau tidak memenuhi permintaan saudaramu? Mengapa engkau membaca surah Al-Ikhlas pada setiap rakaat? Tanya Rasulullah SAW pada sahabat tadi ya. Rasulullah, aku suka membacanya, jawab sahabat tadi. Sungguh kecintaanmu membaca surah Al-Ikhlas dapat mengantarkanmu ke surga. Sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca surah Al-Ikhlas 50 kali, maka dosanya selama 50 tahun akan diampuni. Ya, hadis riwayat Darimi. Said bin Mus'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas 10 kali baginya dibangunkan satu istana di surga. Siapa yang membaca 20 kali baginya dibangunkan 2 istana. Siapa yang membaca 30 kali baginya dibangunkan 3 istana ya. Itu ya sahabatku semuanya. Rasulullah, kalau begitu berarti aku banyak istana. Kita di surga, tanya Umar bin Al-Khattab. Anugerah Allah lebih luas daripada itu, jelas Rasulullah SAW. Jahir dan meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang membaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas sebelum masuk rumah, maka kepakiran akan hilang dari rumah itu dan juga dari rumah tetangganya. Sahih Sa'ad meriwayatkan bahwa seorang menemui Rasulullah mengadukan kemiskinannya. Beliau lantas bersabda, jika engkau masuk rumah yang di dalamnya ada orang, ucapkanlah salam. Jika tidak ada orang, ucapkan salam kepadaku. Dan bacalah Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas sekali. Orang itu pun melakukan anjuran Rasulullah tadi. Allah lantas melimpahkan rezeki kepadanya sampai para tetangganya pun ikut merasakan rezeki tersebut ya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika bersama Rasulullah ya di Tabuk, matahari terbit berwarna putih. Tidak seperti biasanya. Beliau lantas bertanya kepada malaikat Jibril yang datang saat itu, Jibril, mengapa matahari terbit dengan sinar berwarna putih? Padahal sebelumnya aku tidak melihatnya demikian.
Itu terjadi karena Muawiyah alati hari ini terbunuh di Madinah. Allah mengutus 70.000 malaikat untuk mensolati jenazah. Jawab malaikat Jibril. Mengapa ia disolati oleh malaikat? Karena sepanjang siang dan malam ia rajin membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Ia selalu membacanya ketika duduk, berdiri, dan berjalan. Apakah aku harus membawakan tempatnya di kubur untukmu supaya engkau juga bisa sholat di atasnya? Tanya malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jawab Rasulullah SAW. Selesai sholat, Rasulullah segera pulang ke Madinah. Hadis riwayat Sa'labi. Semua hadis yang mengurangikan keistimewaan surah Al-Ikhlas ini penulis kutip dari tafsir Al-Qutubi. Di samping itu masih ada keutamaan lain dari surah tersebut seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut ini. Ketika aku bepergian bersama Rasulullah SAW dan mendengar orang yang baca surah Al-Ikhlas, beliau bersabda, wajib bagimu. Aku bertanya, wajib apa? Surga, jawab beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Tak ada salahnya membaca surah Al-Ikhlas berulang kali sehingga kita berhak atas semua pahala yang dijanjikan seperti yang termaktub dalam hadis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sungguh membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabatku semuanya, jangan kita sampaikan ya melewatkan pahala berlimpah melalui bacaan singkat ini. Bergegaslah membaca Al-Quran dan surah Al-Ikhlas dengan ikhlas ya. Itu ya keutamaan dari membaca surah Al-Ikhlas ya sahabatku. Jadikan Al-Quran surah Al-Ikhlas sebagai bekal. Bacalah Al-Quran setiap hari walaupun hanya setengah atau satu lembar. Bacalah surah Al-Ikhlas setiap hari sebelum matahari terbenam, sebelum kita menyesal. Di samping itu, wajibkan diri kita membaca surah Al-Ikhlas setiap malam, walau hanya sekali. Raihlah pahala membaca sepertiga Al-Quran dalam 5 detik. Sungguh Rasulullah telah menganjurkan para sahabat untuk membaca surah Al-Ikhlas setiap malam. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan bagi kita untuk melakukannya. Walau al-bisawab ya sahabatku semuanya. Itulah keutamaan dari membaca surah Al-Ikhlas ya. Karena ketika kita membaca surah Al-Ikhlas itu bagaikan kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Jadi ketika kita membaca 3 kali di surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas ini seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama dengan kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Jadi membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan kita hatam satu Al-Quran ya. Nah itu sahabatku semuanya, jangan pernah kita meninggalkan surah Al-Ikhlas ya. Baca dan dawamkan baca surah Al-Ikhlas. Nah, saya akan memberikan ilmu juga ya sahabatku semuanya tentang surah Al-Ikhlas ini. Ketika kita mempunyai hajat apapun ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan lewat apa? Dengan sabar dan lakukanlah sholat ya. Nah, di sini saya akan memberikan bagaimana kita cara melakukan sholat hajat ya. Sholat hajat adalah sholat di mana tujuannya kita yang pertama beribadah kepada Allah, kedua bertobat kepada Allah, dan tentunya ketiga kita mengutarakan hajat yang kita inginkan ya. Melalui wasilah kita beribadah sholat ya, lakukanlah sholat hajat ya sahabatku semuanya. Sebanyak berapa kali? 4 rakaat tanpa atahiyat awal ya. Jadi tidak ada atahiyat awal sebanyak 4 kali. Apa yang dilakukan adalah di rakaat pertama setelah membaca niat ya, usolli
sunatan hajati arba rokaatin mustaqbilal kiblat lillahi ta'ala ya. Kiblati lillahi ta'ala. Nah, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus baca doa iftitah ya, Allahu Akbar kabiro dan sebagainya, baca surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan sampai tamat ya. Dan lakukanlah setelah surah Al-Fatihah dibaca, bacalah surah Al-Ikhlas ya di rakaat pertama yaitu 10 kali ya sahabatku semuanya. Lanjut di rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah 20 kali ya. Baca Al-Ikhlas 20 kali. Di rakaat ketiga yaitu 30 kali Al-Ikhlas baca 30 kali ya. Yang di rakaat keempat baca surah Al-Ikhlas 40 kali ya sahabatku semuanya. Nah, setelah itu ya tentunya udah 4 rakaat ya. Jadi di rakaat pertama Al-Ikhlasnya baca 10 kali sahabatku. Di rakaat kedua 20 kali. Di rakaat ketiga 30 kali. Di rakaat keempat 40 kali. Setelah itu lakukanlah sujud ya. Sujud kepada Allah. Dan meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Tentunya Allah itu Maha Rahman Rahim ya sahabatku semuanya. Allah akan mengijabah apa yang kita inginkan ya. Berbanyak istighfar ya sahabatku semuanya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Minimal 100 kali, maksimalnya tidak terhingga ya istighfar. Terus ya sahabatku semuanya, mau 10.000, mau 1.000 ya. Itu terus kita ingat Allah ya. Perbanyak istighfar tentunya ya sahabatku semuanya. Dan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ya. 100 sampai 1.000 kali ya bisa ya sahabatku semuanya. Dan tentunya baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ya astagfirullah 100 sampai 1.000 kali. Dan baca juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1.000 kali ya sahabatku semuanya. Dan tentunya baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Mau sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bisa. Atau mau salawat munfarijah juga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biizkarim wa ala alihi washabihi ya wasallim ya. Itu ya sahabatku semuanya. Jadi kita minta kepada Allah ya apa yang kita inginkan. Insya Allah sahabatku semuanya itu diijabah ya. Insya Allah itu diijabah. Dan baca juga surah Al-Fatihah sebanyak berapa kali? 41 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca ya itu sampai 41 kali insya Allah. Dan utarakan kepada Allah walau lewat lisan atau lewat hati juga kita berdialog kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemurah, Sang Maha Kaya ya yang mengijabah setiap doa hamba-hambanya. Yuk sahabatku semuanya kembali kepada Allah. Tidak perlu datang ke dukun, tidak perlu datang ke paranormal, tapi datanglah kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala ya lewat mediasi sholat ya. Lakukanlah sabar dan sholat. Tentunya dengan sholat hajat apapun yang kita inginkan insya Allah Allah ijabah. Dan baca juga surah Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna usri yusra dan sebagainya ya. Itu surah Al-Insyirah bisa ya dibaca ya sahabatku semuanya. Itu salah satu wasilah kita mendekat kepada Allah insya Allah sahabatku semuanya ya.
Ketika kita selalu dakwah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, apapun hajat kita, Allah akan beri petunjuk ya. Nah, saya pribadi pernah ya sahabatku semuanya, ini pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya pada waktu itu, suatu hari saya dalam keadaan terpuruk ya sahabatku semuanya, mau keuangan, kondisi ekonomi dan sebagainya. Dan saya punya kewajiban ya sahabatku semuanya untuk anak-anak, untuk keluarga, dan untuk seekor kucing ya. Aku punya kucing di rumah ya, namanya si Cio ya, itu satu. Saya bagaimana pada hari ini, pada waktu itu ya, sahabatku semuanya, saya nggak punya uang sama sekali, tapi saya harus membeli makanan kucing untuk keluarga juga ya. Nah, pada pada kali itu, eee, motor saya juga udah harus masuk bengkel ya, jadi saya nggak bisa, berikhtiar ke sana dan kemari ya, karena tidak ada kendaraan. Dan apa yang saya lakukan, sahabatku semuanya, saya pergi ke suatu masjid ya, di sana masjid tersebut, ada pengajian tapi, ada salah satunya yang namanya istighosahan ya. Jadi di daerah kami ya, di Tasikmalaya itu ada masjid yang, selalu di hari Kamis itu, melakukan istighosah ya. Nah, saya datang ke masjid dengan, wasilah berjalan kaki ya. Jalan kaki, setiap jalan kaki, melangkah kaki dengan bismillahirrahmanirrahim, semua dipermudah sahabatku semuanya, ada aja jalannya ya. Setelah itu saya melakukan sholat duha karena di pagi hari ya dilaksanakannya sahabatku semuanya, lakukan sholat duha ya. Setelah sholat duha, lakukan juga sholat hajat dan minta kepada Allah ya, di hati ya, minta kepada Allah, pada hari ini saya dalam keadaan kucing habis makanannya karena harus beli ya, karena kucing itu luar negeri ya sahabatku semuanya. Terus, anak juga perlu makan, keluarga perlu makan. Dan insya Allah apa yang terjadi, setelah saya keluar masjid ada seorang teman dan saya mengutarakan bahwa, saya punya kucing nih. Kucing saya belum dikasih makan, kasihan kataku. "Yuk, mau nggak kamu beramal? Mudah-mudahan dengan kita bersedekah ke kucing, pastilah kita bersyariat, kita sedekah ke kucing ya, insya Allah hajat apapun kita utarakan kepada Allah, Allah ijabah," kataku seperti itu ya. Dan kalau memang ini harus dihutangkan, oke saya akan bayar suatu saat, kataku seperti itu. Karena saya kasihan ya sama kucing kayak sudah keluarga sendiri gitu, walaupun itu seekor binatang ya. Setelah itu ada aja jalan keluarnya sahabatku semuanya, dia ngasih, "Nih yuk kita beli makanan untuk kucing," katanya gitu ya. Saya dibelikan oleh beliau ya. "Gimana?" kataku, "ini jadi hutang atau jadi, atau mau sedekah?" kata aku. "Udah aku sedekah aja," katanya. Itu ya poin yang pertama, Allah ijabah doa doa aku ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, setelah itu ada anak ya yang ada di luar kota itu langsung telepon aku, "Ma," katanya, "gimana keadaannya? Kami di sini bla bla bla," kayak gitu, dan langsung ditransfer ya sahabatku semuanya. Nah, itu sahabatku semua. Jadi semua alam semesta ini bertasbih kepada Allah ya. Jangan takut sahabatku semuanya, dalam keadaan sikon apapun ada Allah ya yang menyertai kita. Taat aja kepada Allah. Ketika Allah memberikan cobaan, dekati Allah ya dengan melakukan apa? Lakukanlah sabar dan lakukanlah sholat tentunya ya. Ketika kita sholat, sujud kepada Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Di sikon apapun Allah akan tolong kita ya. Karena alam semesta ini punya Allah. Semuanya akan digerakkan oleh Allah. Walaupun itu di luar kota atau di luar negeri sekalipun, kita minta kepada Allah. Karena kekuatan orang beriman itu di dalam apa? Di dalam doa, sahabatku semuanya. Senjata orang yang beriman adalah doa ya. Jadi banyaklah berdoa ya sahabatku semuanya. Insya Allah Allah selalu ada dengan kita semuanya. Jangan takut, jangan bersedih hati. Allah bersama kita semuanya ya. Yuk, perbanyaklah istighfar tentunya dan perbanyak juga sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena dengan wasilah kita memperbanyak istighfar, sholawat, al-ikhlas, sholat, insya Allah semuanya
terangkum menjadi suatu amal soleh ya, dan Allah akan hadir di sana, Allah akan menolong kita, Allah akan menolong hamba-hambanya yang benar-benar iman bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak channel Kobun Salim 81 ini ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.